Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tak putih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia bagi Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini di radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan di Indonesia. Gembira untuk kita semua, tapi saya bingungkan. Tadi Anda berbicara tentang kekosongan di Indonesia. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju Tuan Andi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahril itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamirkan. Oleh karena itu, mari kita semua ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah yang akan mengambilnya. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa kalian datang di sini? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah salah satu tujuan agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini.
kita harus memberikan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak boleh membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Harus dari usaha Republik Indonesia, bukan dari bangsa lain. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mau undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, sepertinya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk terjauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di suatu kota di Kawedanan, di Karawang, tempat ini merupakan markas peta dengan dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apa kalian setuju? Setuju. Baiklah kalau begitu, mari kita melakukannya malam ini. Ayo. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh kelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Soekarno. Sabar. Hatta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno-Hatta, apa tujuan kalian bawa kami? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu?
Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Sukarni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin semua ini akan kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dibawa oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian baik-baik saja, Bung. Jadi, bagaimana hasil keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan ini? Jepang tanggal mensikan kita, boleh Jepang tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira dalam Jepang, Laksana Mainan? Baiklah, Bu. Baiklah, malam ini kita pergi sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Maaf, kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan kami laksanakan. Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Gunakanlah ruangan ini untuk keperluan kalian semua. Baiklah, Bung. Terima kasih. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, tunggu sebentar. Saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI buatan Jepang, kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana para hadirin? Sudah bagus, bagaimana hadirin? Apakah kalian setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikuti saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mengenai saya di masa sulit ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bun Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau ibu saja menjahit benderanya. Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak sana siap-siap aja. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini supaya Tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta untuk saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini menyatakan kebulatan dekat ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Siap, gerak, luruskan, lurus, langkah tegak, maju, jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kesatuan yang padu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut.
bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Halo guys. Hai guys, jadi hari ini kita mau bikin film sejarah Indonesia. Dia old banget gue. Bagaimana kalian dengan saudara-saudaraku yang mempunyai kabar yang bahagia bagi Badan nggak tuh lagi kita kakar lagi. Halo guys. Di mana kini kita ya? Di mana? Wih cantik. Ini mau dulu. Video kan. Ya. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan Siap kalian.